Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, karena ini adalah hari Minggu, maka kita akan balik lagi di sesi reaction meme guys ya. Jadi untuk hari Minggu kita akan membawakan konten yang bernuansa bahagia dan santai ya, supaya kalian nanti bisa menyambut hari Senin dengan penuh semangat dan sukacita gitulah ya. Istilahnya ya biar membawa keceriaan buat kalian di hari Minggu, biar mempersiapkan kalian untuk menghadapi hari Seninnya besok gitu ya. Karena hari Senin itu selalu menjadi hari yang sibuk ya. Oke, jadi untuk video reaction meme kali ini ya, di sini saya pengen menyampaikan beberapa poin juga. Jadi yang pertama di sini ya, kalau misalnya hasil karya meme yang kalian kirimkan di sini itu nggak masuk ke video reactionnya, ya mohon maaf guys ya, karena di sini saya itu nggak bisa memasukkan semua hasil karya yang kalian kirimkan itu ke dalam video reaction meme yang saya buat gitu ya. Karena di sini saya itu benar-benar ini guys ya, memfilter atau memilih dengan sangat teliti meme apa aja sih, atau meme seperti apa aja yang bakal saya reaction gitu guys ya. Jadi saya nggak sembarangan main masukin aja. Jadi kalau misalnya hasil karya yang kalian kirimkan itu nggak terpilih, ya mohon maaf lah guys ya. Jadi di sini bukan berarti saya nggak menghargai hasil karya kalian, cuma tentunya kita perlu sesuatu yang benar-benar ada pesan yang untuk disampaikan, atau sesuatu yang benar-benar punya cerita gitu loh buat kita reaction. Jadi ya kalau misalnya kalian cuma kasih gambar, kasih teks gitu, ya mohon maaf nggak bisa kita masukin begitu ya. Tapi saya tetap berterima kasih karena kalian sudah mengirimkan hasil karya meme kalian untuk saya reaction gitu ya. Oke, karena saya tadi sudah ngomongnya panjang lebar guys ya, jadi di sini kita langsung aja masuk ke dalam video reaction kali ini ya. Jadi sorry banget ya, kita langsung masuk. Kok nggak masuk? Oke, jadi meme yang pertama ini juga hasil karya dari salah satu viewers ya. Ini dikirim ke email saya. Di sini menceritakan tentang keluarga dari si Ultraman Taiga ya, dimana di sini dikatakan kakeknya menyerang dengan lampu, ayahnya menyerang dengan ember. Anaknya bilang, ini kenapa keluarga gue nggak ada yang bener dah ya. Jadi di sini Taiga mungkin sudah ini ya, sudah tahu soal kelakuan dari bapak sama kakeknya di masa lalu. Kalau untuk si Ultraman Ken ini senjata dipakai di serial mana saya kurang inget ya. Pasti sih untuk senjatanya ini memang rada mirip bohlam gitu ya guys ya, atau bola lampu. Kemudian ini bakal bersinar kayak nyerang bikin musuh itu jadi silau gitu guys ya. Kemudian senjata ember ini, ember sakti yang dipakai sama Ultraman Taro di episode ngelawan kaiju yang mabuk ya. Ini juga jadi salah satu senjata yang cukup ikonik dan memorable dari seri Ultraman Taro ya, karena embernya ini tiba-tiba berisi air kemudian disiramin ke kaijunya, dan habis disiramin kaijunya itu auto langsung sadar dari mabuknya guys ya. Ini rada lucu sih. Untungnya si Mary itu nggak ada ya, kalau ada lengkap lah gitu ya, kakek nenek sama bapaknya. Cuma di sini cuma ada kakek sama bapaknya doang ya, jadi Taiga nggak terlalu nggak terlalu malu gitu ya. Oke, ya ampun. Oke, kita lanjut guys ya. Meme selanjutnya ini dari Ultraman Max lagi. Jadi di sini Ultraman Max ini udah bersiap untuk tidur ya, dan biasanya kalau kalian sebelum tidur itu pasti banyak lah ya dari kalian itu yang selalu mikir, gua hari ini udah ngapain ya. Dan di sini Ultraman Max mikir, kok bisa ya Ultraman lain pada punya banyak form. Ini memang untuk Ultraman Max itu kasihan banget lah ya, karena dianaktirikan. Kalau dari segi serial Ultraman ini ya di era Heisei, dia itu satu-satunya Ultraman yang nggak punya form sama sekali ya. Tapi walaupun nggak punya form, dia tetap punya kemampuan yang bisa dibilang itu bikin dia OP atau kuat ya. Cuma saya memang dia ini jarang ya ditampilkan di serial Ultraman selanjutnya maupun di movie-movie ya. Cuma ya kemarin dia dikasih screen time lagi ya, balik di mini series yang ini Ultra Galaxy Fight di episode konspirasi, itu juga sesuatu yang baik gitu guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini pasti dirasain sama semua orang nih ya. Ketika lu nonton Ultraman waktu kecil, Ultramannya mana? Kok orang mulu dari tadi? Ini pasti yang sering dilakuin sama kita ya zaman dulu. Kalau untuk Ultraman yang ditunggu itu ya battle Ultraman sama si monsternya ya, apalagi ngeliat Ultramannya pakai kosennya atau pas berubah ke wujud lainnya gitu ya. Nah, kalau pas orang yang ngomong itu pasti pasti diteken yang percepat gitu ya. Dicepetin. Wah, gue mau percepetin ini. Nah, ini juga kalau misalnya kalian di YouTube ya, khususnya di
di channel YouTube yang kontennya itu bahas ya pembahasan episode Ultraman, biasanya kan sering tuh ada yang nanya, "Bang, ini kok Ultramannya bisa begini? Bang, Ultramannya kok begini ceritanya?" Nah, itu guys ya, biasanya yang nanya-nanya kayak gitu itu tipikal orang yang kalau nonton seri Ultraman, story-nya itu di nomor kesekian gitu. Yang penting actionnya nomor 1. Gue kalau nonton ya gue nontonnya actionnya aja bang, kalau yang storynya mah bodo amat begitu ya. Ini pasti pernah kalian lakuin yang bagian ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut lagi di sini ada meme dari si Beliarok lagi ya. Nyesel gue nyolong di X-Jet Racer dari Hikari. Aduh, kalau yang ini memang nggak ada habisnya ya. Beliarok kemarin waktu dia pertama kali diperkenalin ya di seri Ultraman Z itu memang banyak yang bikin meme satu ini ya. Jadi memang ini jadi kayak semacam karma karena si Ultraman Belial itu sudah nyuri GX Jet Racer buatannya Hikari ya dari Hikari no Kuni, makanya dikutuk ya jadi kuyang atau pedang yang dipakai sama Ultraman Z ya. Cuma di sini kita pengen perjelas lagi ya, semoga kedepannya nggak ada yang salah lagi untuk mengartikan bagian satu ini ya. Beliarok sama Belial itu sudah dua entitas yang berbeda. Jadi walaupun si Beliarok ini mukanya muka Belial, tapi dia itu punya kesadaran sendiri ya. Cuma cara bicara sama tingkahnya aja sih ya memang rada mirip sama Belial ya. Tapi ingat, mereka ini dua entitas yang berbeda gitu guys ya. Oke, kita lanjut. Next, di sini ada Babang Ultraman 3 atau Babang Daigo lah ya. Gue ngomongnya jadi susah banget ya untuk satu ini. Jangankan kamu, aku yang Ultraman aja kalau gak punya duit juga lemes. Ya memang bener sekali guys ya. Ini memang penyakit kantong kering itu selalu bikin kita lemes ya. Khususnya untuk para Toku fans yang ini ya. Bentar, dompet gue mana? Khususnya itu guys ya, buat kita seorang Toku fans itu biasanya kalau dekat akhir bulan kan sekali buka dompet, ya dompet kok kosong, isinya cuma tagihan utang ya, mana ini ada cicilan di X belum dibayar begitu kan, ada buka PO lagi untuk ini ya apa tuh namanya 3 Spark yang edisi 25 tahun ya, makin lemes lah guys ya, habis ngeliat duit kagak ada gitu ya. Jadi memang ini untuk penyakit kantong kering yang sering melanda kita semua guys ya, baik itu Toku fans maupun orang biasa maupun Ultraman pun kena ini guys ya. Oke, kita lanjut ke meme selanjutnya. Oke, saya lupa juga nyampenya untuk meme yang satu ini juga dikirimin sama salah satu viewers ya. Kita lanjut. Nah, meme selanjutnya ini dari Ultraman Z Form Royal Mega Master ya. Di sini kita bacakan dulu. Ini kalau saya lihat ini dari lirik sebuah lagu ya. Lagunya Bondan Prakoso. Ketika mimpimu yang begitu indah, apa natar wujud? Ya sudahlah. Jadi memang ya di sini kalau kalian lihat di gambar yang pertama itu Ultraman Z lagi dibantai sama Belial Atrocious. Gambar kedua itu si Ultraman Z-nya hampir menghilang gara-gara diserang sama kemampuan dari Galactor Mark II ya. Ini dari movie-nya Ultraman Z. Dan yang gambar ketiga ini dari movie-nya Ultraman Ryubu ya. Ini ketika Royal Mega Master ngelawan si Ultraman Toregia. Dan terakhir gambar ini dari Ultra Galaxy 5 New Generation Heroes ya, dimana Ultraman Z itu kemampuannya diserap ya. Energi cahayanya diserap sama ini ya, Ultra Dark Killer itu buat bikin versi darknya ya. Jadi memang kan anggapan orang-orang pasti mikirnya form Royal Mega Master ini adalah form terkuat ya, karena itu buat mengakses form ini kan butuh kapsul dari Ultraman King gitu ya. Sekarang Ultraman King aja itu udah dianggap Ultraman terkuat gitu ya, salah satu Ultraman terkuat maksudnya ya. Tapi formnya ini benar-benar paling sering lah guys ya kena bully sama beberapa musuh, makanya form ini akhirnya dibikin meme-nya yang satu ini ya. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat lain soal form ini nanti juga boleh komen di bagian komentar guys ya. Oke, kita lanjut. Nah, meme selanjutnya ini juga datang dari salah satu viewers ya. Ini dikirimin ke email. Jadi untuk yang meme satu ini kemarin itu bener-bener sempet rame banget ya. Karena Babang Daigo atau Hiroshi Nagano itu sama sekali tidak terlihat di episode recap ya untuk series yang ini ya, Ultraman Z Chronicle yang Odyssey-nya ya. Jadi di sini ada seorang ilmuwan kayak udah menemukan sebuah formula gitu guys ya. Finally Daigo Madoka tahun 2021 jadinya pesawat Super Guts. Jadi ada satu meme lagi sih, itu belum ketemu meme-nya. Nanti kalau ketemu bakal saya masukin aja di reaction selanjutnya. Itu benar-benar dibikin perbandingan Daigo di tahun 1996 ya. Kayak itu kalau nggak salah 1996 kan perilisan
serial Ultraman 3 ya. Itu gambarnya masih si Hiroshi Nagano ya. Kemudian di tahun 2021 itu digambar bagian bawahnya Hiroshi Nagano-nya diganti sama pesawat Super Guts. Jadi Daigo Madoka di tahun 2021 itu jadi pesawat Super Guts ya. Jadi memang salah satu meme yang kemarin super rame sih. Dan akhirnya itu jadi sebuah kejutan juga ya untuk para fans ya, karena Bandai itu ngedateng lagi si Hiroshi Nagano itu buat ini ya, promoin perilisan SAF-nya gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut dari Ultraman Max lagi. Bisa jadi 500 sampai 900 meter lebih, bisa ngebelah diri jadi 1000. Wih, jurus Kage Bunshinya itu memang paling OP nih guys ya. Kemudian punya pedang cahaya raksasa. Apalagi yang kurang dari saya? Yang kurang adalah kamu kurang fansnya. Enggak ya, ini cuma bercanda guys ya. Fansnya Ultraman Max sebenarnya banyak ya. Banyak yang ngeharapin Ultraman Max itu balik lagi di movie ataupun di series mendatang gitu ya. Cuma nggak tahu kenapa memang kayaknya pamornya itu rada kurang ya daripada Ultraman Zero maupun Ultraman lainnya yang baru-baru gitu. Makanya dia itu jarang banget dihadirin ya. Dan kalaupun dihadirin lagi itu biasanya jadi samsak tinju aja. Cuma pengecualian ya untuk yang UGF kemarin itu ya dia dikasih screen time yang cukup lah ya. Jadi para fans pun nggak ngomel-ngomel lah ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya sesuai di judul guys ya. Ini benar-benar salah satu kondisi yang saat ini sedang kita alami di Indonesia ya. Jadi di sini ada Dark Zagi ngelawan si Ultraman Noah. Jadi di sini Dark Zaginya itu ibarat emak kita ya yang lagi pengen nonton sinetron Ikatan Cinta. Jadi ini kalau kalian cari di Google ini benar-benar banyak banget fenomena lucu tentang para emak-emak dan orang-orang yang lagi suka banget nonton Ikatan Cinta ini ya. Jadi di sini gua nggak ada ini ya, nggak ada niatan buat ini apa tuh namanya mengejek ya. Nanti gue bakal jelasin lah ya. Oke, jadi di sini emak gue yang pengen nonton Ikatan Cinta, gue yang pengen nonton Kamen Rider GO. Aduh, gimana nih? Emak lu udah kayak Dark Zagi gitu ya, mau ngamuk gitu, rebutan remote ya demi menonton sinetron kesukaannya. Nah di sini guys ya, supaya kalian gak jadi durhaka itu ya, gak ngelawan emak kalian, daripada kalian berebut remote sama emak kalian ya, terus dianggap jadi anak durhaka, entar lu dikutuk jadi batu, repot pula kan ya. Jadi di sini gua kasih solusinya buat kalian guys ya. Ya di sini solusinya ya inilah ya, win-win gitulah ya. Jadi kalian itu tinggal download aplikasi video, itu ada di Play Store. Jadi nanti mak kalian ya kalian biarin aja dia nonton di TV gitu ya. Jadi kalian nggak usah ganggu mak kalian nonton, kalian tetap bisa nonton baik itu Kamen Rider GO maupun maupun serial Ultraman jangan ditayangin di RTV. Itu nanti kalian nontonnya pun secara live. Cuma ya pastinya kalian butuh kuota. Nah di sini ya cara kalian gimana gitu ya, membujuk emak kalian itu supaya mau beliin kalian kuota. Jadi ya di sini yang penting kalian sama-sama seneng gitu ya, emak kalian seneng. Jadi di sini solusinya yaitu bikin kalian itu sama-sama seneng guys ya. Emak kalian seneng karena bisa nonton sinetron favoritnya, kalian juga bisa seneng karena bisa nonton serial tokusatsu favorit kalian ya. Yang penting solusinya itu harmonis lah kalian guys ya, jangan sampai berantem sama emak kalian, nanti kalian dikutuk jadi batu, ribet gitu ya. Oke, kita lanjut. Oh ternyata ini sudah meme yang terakhir ya, ini jadi penutup untuk reaction meme kali ini ya. Jadi ingat pesan saya guys ya, jadi kalau misalnya kalau di rumah kalian itu nggak punya ini ya, nggak punya RTV ataupun kalau di rumah cuma punya satu TV ya, solusinya kalian bisa download aplikasi video yang ada di Play Store HP kalian. Itu aplikasinya kalau nggak salah nggak nyampe 100 MB ya, cuma ya kalau kalian pengen nonton di situ tentunya kalian butuh kuota. Nah daripada kalian ngabisin kuota kalian buat hal-hal yang nggak bermanfaat, mending kalian pakai aja itu buat nonton ini ya, acara tokusatsu kesukaan kalian. Itu juga bakal bikin kalian nggak diomelin sama emak kalian gara-gara berebut remote gitu guys ya. Ya pastinya kalian nggak akan dikutuk jadi batu kayak Ultraman 3, itu aja istilahnya ya. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton videonya sampai selesai. Dan kalau kalian suka dengan video reaction meme-nya, jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya, oke? Dan buat kalian yang masih punya karya meme kalian yang kalian pengen kirimkan, silahkan kalian kirimkan nanti guys ya. Kalau sudah memenuhi syarat, nanti meme-nya bakal saya reaction di video selanjutnya. Oke, kita akan ketemu lagi di video reaction selanjutnya. Akhir kata, salam Tokusatsu Indonesia. Adieu.